Malam ini saya jadi host di acara ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Kayaknya banyak yang belum kenal saya. Nama saya Chang Lause. Pekerjaan saya perencanaan keuangan. Saya bergereja di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya punya istri satu, punya anak satu, terus apa lagi ya? Ya cukup lah. Eh Buat nanti kalau ada yang mau kasih pertanyaan bisa WhatsApp ke 0855 885 1006. Terus di YouTube ada YouTube Heartline Network, bisa bisa komen di sana juga buat pertanyaan atau mau komen. Oh, saya punya IG, Instagram, namanya abundantlife.community. Kalau mau terima renungan harian, bisa WhatsApp saya. Nanti saya ada grupnya, grup Bible Study. Nanti saya taruh di sana. Setiap hari saya taruh di sana. Kalau misalnya Anda mau, nanti saya daftarin di grup. Nanti setiap pagi saya kirim ke sana. Nomor telepon saya di 081932184218. Ini grup WhatsApp. Sekali lagi 081932184218. Saya biasanya ada renungan harian dari Senin sampai Jumat. Saya juga punya channel YouTube, nanti saya bagiin di sana. Oke, kalau ada yang masih ingat, 3 minggu yang lalu saya bagiin tentang Anda ini penting di mata Allah. Terus 2 minggu lalu saya sharing tentang hal paling penting di dalam keuangan, yaitu Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Sama minggu lalu saya bahas tentang perencanaan keuangan. Nah, hari ini saya mau bikin lebih dalam. Saya mau bahas lebih dalam. Saya mau bahas mengenai perencanaan keuangan makin lebih dalam. Jadi, perencanaan keuangan ini adalah pekerjaan saya dan saya memang ini skill saya lah. Terus kebetulan karena saya ngerti firman, jadi saya campurin antara ngerencanain keuangan dengan firman. Oke, nah minggu lalu saya cerita tentang 4 hal yang kita mesti fokus, bukan fokus, mesti urusin dalam perencanaan keuangan. Pertama itu menentukan pendapatan. Kedua itu menentukan pemberian. Ketiga itu menentukan tabungan. Dan yang keempat itu menentukan pengeluaran. Nah, hari ini kita mau bahas ini nih. Kita mau bahas ini tapi nggak bisa terlalu detail dulu. Minggu depan kalau misalnya nanti WhatsApp, kalau misalnya ada yang mau minta apa yang didalemin atau topik yang perlu dibahas lebih dalam, nah boleh WhatsApp saya. Nanti saya lihat nanti paling banyak orang pilih topik apa, nanti itu yang kita bahas. Oke? Nah, yang pertama ini kita mau bahas mengenai pendapatan. Uang itu penting buat masuk. Boleh nggak kita harap supaya kita dapat uang sebanyak mungkin? Oh, boleh banget. Boleh banget. Kenapa? Selama kita punya posisi kita ada di steward, pengelola, berarti kita ini mengharapkan kemajuannya Tuhan. Jadi nggak ada masalah sama itu. Jadi walaupun Anda sekarang bekerja sendiri, Anda punya perusahaan sendiri, sebetulnya Anda ini sedang bekerja untuk Tuhan. Jadi bos Anda adalah Tuhan. Kalau misalnya orang karyawan yang dia pergi kerja di satu perusahaan, memang betul perusahaan itu bosnya, tetapi dia juga bekerja untuk Tuhan. Makanya kalau ayat 23 berkata, bekerjalah sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita ini kalau kita kerja, mau kita kerja sendiri, mau kita kerja di perusahaan, ingat aja bahwa bos kita itu Tuhan. Bos itu kita Tuhan. Jadi kalau kita ngerti bos kita Tuhan, uang kita punya Tuhan, semua punya Tuhan, kita merasa aman. Kita nggak usah khawatir. Karena bos kita adalah bos yang baik. Tapi kalau kita mau menjadi bos bagi diri kita sendiri, berarti tanggung jawab hidup kita di dalam tangan kita sendiri. Nah, saya rada takut kalau saya mempercayakan masa depan saya sama diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya orang yang lemah, saya payah. Tapi kalau Kristus,
sudah pasti dia adalah bos yang hebat, sudah pasti dia adalah bos yang luar biasa. Saya memilih untuk mempercayakan hidup saya, harta saya, semua keluarga saya ke dalam tangan Tuhan karena saya percaya Dia mau yang terbaik buat saya. Dan Dia pasti memikirkan saya lebih dari saya memikirkan diri saya sendiri. Maka karena itu kalau misalnya saya percaya bos saya adalah Tuhan, saya berasa aman. Saya berasa aman. Oke, balik lagi soal pendapatan. Jadi banyak orang Kristen, ada orang Kristen yang berpikir bahwa oh kaya itu nggak rohani. Itu tidak sesuai dengan firman. Tidak sesuai dengan firman. Apa maksudnya Yesus berkata bahwa lebih gampang bagi orang kaya masuk ke lubang jarum, lebih kaya bagi onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini, jadi ada orang yang bilang bahwa di dalam kota itu ada satu lubang kecilnya itu orang nggak bisa masuk bersama ontanya kecil. Nggak, itu nggak benar ya, nggak ada di firman. Nggak ada di Israel juga nggak ada, saya pernah ke sana nggak ada. Tapi maksudnya begini nih, orang yang hatinya mikirin harta, itu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa? Kerajaan sorga itu adalah suatu keadaan, bukan tempat ya. Kerajaan sorga itu bukan sorga. Kerajaan sorga itu adalah suatu keadaan di mana Allah bertahta. Jadi kalau misalnya yang duduk di tahta adalah uang, maksudnya Tuhan mau ngomong orang tuh nggak bisa punya dua tuan. Dia harus pilih entah itu uang atau Tuhan yang jadi raja di dalam hidupnya. Itu jadi ngomong soal pilihan. Maksudnya orang kaya lebih susah buat masuk kerajaan sorga karena orang kaya cenderung percaya sama uangnya, bukan percaya sama Tuhan. Oleh karena itu, yang duduk di tahta hatinya itu adalah uang, bukan Tuhan. Nah, itu maksudnya Yesus. Jadi kalau orang kaya bukan berarti mereka nggak rohani, nggak bisa masuk surga ya, jangan salah, enggak. Tuhan pengen kita kaya. Saya udah jelasin minggu lalu ya, 3 alasan kenapa Tuhan pengen kita kaya. Yang pertama itu karena Dia sudah janji sama nenek moyang kita. Kedua itu supaya kita bisa fokus melayani Dia tanpa mikirin uang. Ketiga, supaya kita menjadi berkat. Jadi Tuhan pengen kita memiliki pendapatan yang banyak. Kenapa? Karena ini buat Dia. Ini buat Dia. Kan kita cuma pengelola, buat kita kelola sedikit, kelola banyak nggak ada bedanya. Buat Tuhan beda. Kalau hati kita adalah hati seorang pengelola, Tuhan bisa mempercayakan kita lebih banyak tanpa takut hati kita terkorupsi. Tanpa takut hati kita berubah. Ketika orang misalnya pendapatannya 1 bulan 10 juta, oh dia setia, dia benar, dia nggak macem-macem. Begitu 500 juta hatinya berubah. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Tuhan itu mengasihi kita, Dia lihat kemampuan kita. Kalau misalnya dia lihat bahwa kita kebanyakan uang bisa dicobai oleh berbagai macam pencobaan, Dia tidak akan mau itu terjadi. Jadi, berapa besar kita punya pendapatan erat kaitannya dengan kapasitas kita. Kapasitas itu maksudnya adalah karakter kita. Seberapa besar kesetiaan kita, seberapa kita menghambakan diri sama Tuhan. Itu yang dimaksud sama Tuhan itu mesti Tuhan, jangan uang. Nah, Tuhan pengen kita punya pendapatan yang banyak. Kita sendiri pun pengen punya pendapatan yang banyak. Buat apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Segala pekerjaan Tuhan di dunia ini butuh duit. Untuk orang utus misionarinya perlu pakai tiket, perlu makan, itu semua pakai duit. Bangun gereja perlu duit, semua perlu duit. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Jadi jangan alergi sama kaya. Jangan alergi sama punya pendapatan besar. Jangan alergi. Tuhan membutuhkan lebih banyak orang-orang kaya lagi yang isi hatinya itu adalah Tuhan dan pekerjaannya. Supaya Tuhan bisa pakai lebih besar lagi. Oke, balik soal pendapatan. Jadi kita mesti tahu bahwa Tuhan pengen kita kaya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Seringkali orang berpikir gini, oh saya ini orang kerja. Jadi saya punya pendapatan dibatasi oleh gaji saya. Ini
sebetulnya kurang tepat. Kalau Tuhan pengen Anda kaya, itu bukan berarti Tuhan akan memberikan Anda gaji yang besar saja. Anda bisa melakukan banyak hal. Anda bisa melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang. Banyak sekali yang bisa lakukan. Contoh, saya dulu adalah guru sekolah. Saya berangkat kerja jam 6 pagi, saya pulang jam 4 sore. Tapi saya nggak langsung pulang. Saya ngapain? Saya pergi ngelesin. Buat apa? Buat dapat duit. Salah nggak? Nggak salah. Kalau peraturan sekolah bilang nggak boleh ngelesin, ya jangan ngelesin. Tapi kalau peraturan sekolah nggak bilang, ya pergilah ngelesin. Kumpulkan uang lebih banyak. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Banyak sekali. Jangan membatasi diri dengan hanya pekerjaan yang diberikan oleh kantor Anda. Kecuali Anda adalah seorang pengusaha. Kalau Anda seorang pengusaha, ya pikirkanlah cara-cara bagaimana caranya supaya perusahaan Anda bisa lebih besar lagi, bisa dapat keuntungan lebih banyak lagi. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik. Jadi penting buat kita yang punya hati benar itu punya uang yang banyak. Nah, saran saya buat orang-orang yang mencari pendapatan tambahan, carilah yang sebidang dengan skill dia, dengan talenta dia. Contoh, misalnya Anda bekerja di satu perusahaan sebagai seorang akuntan. Contoh, skill Anda adalah akuntan. Maka terimailah proyek-proyek yang berhubungan dengan keuangan, dengan akuntansi, dengan hitung-hitungan. Itu adalah skill Anda. Tapi sekali lagi jangan menyalahi aturan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan bilang Anda tidak boleh, ya jangan. Atau jangan ada konflik interest. Misalnya Anda kerja di satu sekolah, terus Anda lesin juga murid-murid yang dari sekolah itu konflik interest tidak baik. Secara etika saja, kalau bilang dosa ya nggak dosa, cuman pokoknya kita sesuai etika lah. Nah, misalnya Anda bekerja di kantor sebagai orang pajak, orang yang hitung pajak. Anda bisa nyambi sebagai orang-orang yang ngitungin pajak orang. Ini sah-sah saja, nggak ada yang salah. Nantinya kalau misalnya Anda lihat, oh bisnis ini ternyata bagus juga, Anda mau keluar kerja, mau full time di sini, mau ambil license-nya, silakan, ini bagus. Jadi banyak sekali peluang bisnis di luar sana. Atau misalnya kalau selama ini Anda suka belanja online shopping, terus Anda pikir, oh jadi reseller bagus juga, dropshipper bagus juga. Banyak sekali orang yang menghasilkan uang banyak dari itu doang. Saya dengar ada teman cerita dia nonton ada satu dropshipper, saya lupa namanya apa, itu bisa memberikan keuntungan yang luar biasa. Kerjanya cuma itu tuh, kirimin link apa segala macam, orang pesen-pesen barang dia dapat duit. Nah, jadi carilah yang sebidang dengan Anda. Misalnya Anda kayak dulu saya selain daripada ngelesin, saya buka tempat les. Gak ada masalah, yang penting jangan ada konflik interest. Jadi bidang Anda itu maksudnya buat apa? Gini, sukailah pekerjaan Anda, kerjakanlah apa yang Anda sukai. Kenapa? Jangan kerja cuma buat dapat duit doang, nanti Anda stres. Kerjakanlah apa yang Anda suka, supaya Anda tidak stres. Hidup ini buat dinikmati, bukan buat distresin. Jadi, pilihlah pekerjaan yang Anda sukai. Kalau Anda suka bertemu dengan orang, jadilah marketing. Kalau misalnya Anda di kantor, Anda marketing, Anda jualan produk A. Nanti begitu pulang kerja, pergilah jual produk B. Yang penting tidak ada konflik interest dengan perusahaan. Jangan jual barang saingan. Saya dengar banyak orang salesman suka jual barang saingan. Nah, saya sih nggak sarankan. Kecuali perusahaan itu memang nggak punya barangnya. Jadi misalnya dia bikin kain lah, misalnya kain. Kain ini perusahaan A cuma jual kain katun. Terus ada orang cari kain polyester. Nah, kita sediakan polyester, nggak ada masalah. Yang penting jangan conflict of interest. Jangan. Terus apalagi? Yang paling penting selain daripada konflik interest itu, yang hal kedua yang perlu kita cermati adalah
ini mesti memberkati orang lain. Produk yang kita jual atau yang sesuatu yang kita lakukan itu mesti memberkati orang lain. Jadi jangan lakukan sesuatu hanya karena ini mendatangkan keuntungan saja. Lakukanlah karena ini memberkati orang lain. Orang diuntungkan karena saya menjual produk ini. Ingat, kita ini jadi orang ini karena kita tahu ini bisnisnya Tuhan, kita punya Tuhan. Hiduplah dengan cara hidup yang benar, yang sesuai dengan Injil. Jangan jual produk-produk yang tidak baik untuk orang lain. Jangan jual produk-produk yang merugikan kesehatan orang lain. Jangan jual makanan dengan pewarna tekstil dan sebagainya. Jangan. Oke, nah, yang pendapatan. Sekarang bagian kedua, berapa yang harus diberikan, memberi. Nah, kita lihat satu ayat di Filipi 4 ayat 17. Filipi 4 ayat 17 berkata bahwa Filipi 4 ayat 17. Sebentar ya. Filipi 4 ayat 17. Oke. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, kenapa kita harus memberi kepada Tuhan? Saya udah jelasin tuh 2 minggu lalu. Karena Tuhan adalah segala empunya dunia ini. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kita sedang meng-acknowledge, sedang mengakui bahwa Allah adalah pemilik segala harta Anda. Nah, tapi itu sebetulnya ada fungsinya buat kita. Ketika kita memberi kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang berkata kepada Tuhan bahwa saya bisa dipercayai. Saya bisa dipercayai, saya setia, sehingga Tuhan bisa mempercayakan kepada saya lebih lagi. Jadi itu alasannya. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kitanya diuntungkan. Tuhan mau kita diuntungkan. Tuhan mau kita diuntungkan. Jadi Tuhan mau hambanya yang setia itu, hidupnya itu lebih baik lagi. Jadi Tuhan mau supaya kita itu diuntungkan ketika kita memberi. Makanya kita perlu memberi. Memberi berapa? Tanya sama Tuhan, berdoa. Tuhan, berapa yang Tuhan mau saya berikan dengan pendapatan sekian? Tanya aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya Tuhan bilang, oh cukup beli 10% saja, oke. Berilah 20%, oke. Belilah 30%, oke. Berilah semua, oke. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah hutang sama kita. Kalau dia bilang kita disuruh beri, dia akan memberi lebih banyak lagi. Memberi itu sebetulnya adalah cara Tuhan untuk memelihara anak-anaknya. Jadi waktu kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat datang lebih banyak lagi. Sebetulnya bukan karena kita memberi kepada Tuhan, tapi pemberian kita ini sedang membuka jalan. Kita ini semua adalah orang yang sudah diberkati karena Yesus. Tapi ketika kita memberi, kita membuka jalan agar berkat bisa datang kepada kita. Berkat yang sebetulnya Tuhan Yesus sudah kasih. Oke, jadi ingat, memberi itu adalah sebetulnya suatu privilege, suatu hak istimewa. Hak istimewa orang Kristen. Karena ketika kita memberi, kita akan diberi balik oleh Tuhan. Jadi hak istimewa orang Kristen nih. Nah, ada orang yang merasa, oh ya saya kasih ke Tuhan kayaknya berat segala macam. Jangan kasih. Jangan kasih. Jangan kasih. Kalau merasa berat segala macam, jangan kasih. Tuhan mau orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita belum bisa sukacita, nggak usah beri, nggak apa-apa. Kita akan tetap diberkati, Tuhan tetap sayang sama kita. Kita masih mati tetap masuk surga, nggak usah khawatir. Tapi kenapa kita perlu memberi? Ya karena itu tuh. Kita ingat, oh ini punyanya Tuhan nih. Ini punyanya Tuhan. Waktu saya kasih, saya mengakui bahwa ini punya Tuhan. Ini punya Tuhan. Oke, nah sampai di sini kalau ada yang punya pertanyaan silakan WhatsApp ke 0855 885 1006 atau di YouTube bisa komen. Kita break dulu sebentar.
Oke, balik lagi sama saya. Ini ada pertanyaan masuk nih dari Pak Saragih. Dalam memberi, bagaimana kita menyikapinya? Karena terkadang yang kita beri itu ternyata aktif doang. Contoh, pengemis di Jakarta ternyata punya rumah mewah di kampungnya. Oke, soal memberi. Sebetulnya yang benar kemana sih kita memberi? Berilah kemana Anda mendapat makan. Jadi kalau Anda diberkati di gereja Anda atau dimanapun Anda merasa diberkati, Anda berilah ke sana. Jelas ya, misalnya Anda pergi beribadah di satu gereja, Anda suka sama khotbahnya, Anda cocok, Anda merasa bertumbuh, Anda berilah ke sana. Terus beri kemana lagi? Semua yang memberkati Anda perlu beri. Misalnya ke siaran radio seperti ini, Anda merasa Anda diberkati, Anda silakan beri. Terus kemana lagi? Ke pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tuh misi, ke orang yang menjangkau ke daerah-daerah atau orang-orang semacam ini kita perlu dukung. Terus kemana lagi? Ke orang-orang seiman yang lagi susah. Jangan memberi kepada orang yang tidak bekerja. Kecuali bukan karena marah, tapi karena dia terpaksa. Misalnya dia tiba-tiba di PHK, nggak ada masalah. Tapi firman berkata bahwa kita utamakan kita menolong saudara kita seiman dulu, baru orang lain. Jadi utamakanlah orang-orang kita dulu. Kita sudah beri, masih ada lebih, baru cari tempat lain untuk diberi. Jangan memberi kepada orang-orang nggak jelas, orang-orang yang nggak bekerja, orang-orang malas, jangan diberi. Saya tidak menyarankan untuk kita memberi kepada pengemis. Saya tidak menyarankan sama sekali, karena mereka tidak punya keinginan mau bekerja. Oke, saya harap ini jelas ya Pak Saragih. Oke, nah kita lanjut lagi. Sekarang bagian ketiga itu menabung. Menabung itu ada 3 macam. Saya jelasin satu-satu, tapi pendek-pendek aja nih. Yang pertama itu membeli asuransi. Asuransi itu termasuk di dalam tabungan. Kok bisa? Begini, kalau misalnya orang nabung duit, lalu terjadi sesuatu, misalnya dia sakit, kan dia harus keluarin dia punya celengan. Betul ya? Nah, karena itu dia dimasukkan ke dalam tabungan. Dia menjaga faktor resiko. Kalau misalnya si nasabahnya sakit, atau dia meninggal dunia, keluarganya aman secara keuangan. Makanya kenapa ini perlu dibeli. Jadi menabung itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita perlu beli asuransi. Penting sekali. Kalau kita belum punya, cari. Ini sangat penting. Kedua, punyailah dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat itu adalah celengan yang boleh dipakai khusus ketika keadaan menjadi darurat. Misalnya pandemi ini. Berapa besar dana darurat ini? Saran saya adalah 6 bulan sampai 1 tahun punya pendapatan. Misalnya kita sebulan gajinya 20 juta. Berarti kita mesti punya minimal 120 juta sampai 240 juta. Kenapa? Soalnya kalau misalnya terjadi sesuatu, kita aman nih sampai 6 bulan atau 1 tahun berikutnya. Aman. Aman dalam arti gaya hidup tidak usah berubah, kita baik-baik aja. Sambil kita mikir atau kita menunggu. Misalnya kita bisnisnya nggak jalan nih sekarang. Ya kita tunggu. Kalau kita nggak ada yang bisa kita kerjain, ya kita tunggu aja. Tunggu, sambil kita tunggu, kita makanlah duit dari dana darurat. Salah nggak? Nggak salah, nggak ada masalah. Sambil kita pikir mau ngapain, kita berdoa, kita tunggu. Pakailah dana ini. Nah kalau dana ini udah kepake, jangan lupa diisi lagi. Jangan lupa diisi lagi. Ini penting sekali. Jadi orang itu kadang nggak ngerti, dia itu nggak bikin ini nih, dana darurat ini. Ketika dia panik, ya jadilah banyak hal yang dia bikin salah. Contoh, misalnya orang nggak punya dana darurat, terus dia belilah rumah kedua, beli rumah ketiga, beli rumah kedua lah, beli rumah kedua. Begitu darurat, dia panik, dia mau jual rumahnya. Tapi rumah itu nggak gampang dijual. Rumah itu susah dijualnya, nggak gampang. Akhirnya bagaimana kalau mau cepat? Ya udah dia jual lah, dia jual rugi sekali. Mungkin bisa cepat kalau dia jual rugi sekali, tapi habis itu dia nyesel. Oh kenapa ya ini terjadi ya? Enggak, ini cuma salah perencanaan keuangan aja.
ini cuma kesalahan begitu aja, bukan karena Tuhan nggak sayang, bukan karena keadaan, bukan karena bukan karena Tuhan yang mau begini, tapi karena kita salah merencanakan. Seperti yang saya sudah jelasin di minggu lalu, ketika orang gagal merencanakan, dia merencanakan untuk gagal. Jadi punyailah dana darurat nih, 6 bulan sampai 1 tahun nih. Disiplin, mesti disiplin. Bisa nggak? Nah, seringkali orang begini, orang itu suka nggak tahu prioritas. Karena mereka nggak tahu prioritas, makanya hidupnya jadi kacau. Nah, prioritas yang saya sebut 4 hal itu, merencanakan pendapatan, merencanakan pemberian, merencanakan tabungan, dan merencanakan pengeluaran, ini tidak boleh berubah urutannya. Tidak boleh berubah. Lebih baik Anda tidak punya tabungan daripada Anda tidak memberi kepada Tuhan. Lebih baik Anda pengeluarannya kecil daripada Anda tidak menabung. Dan lebih baik Anda bekerja, punya penghasilan. Makin besar makin bagus. Jadi urutannya dikasih begini, karena ada maksudnya, memang ini adalah cara yang benar untuk merencanakan keuangan. Nah, jadi yang pertama itu dalam menabung itu perlu punya asuransi. Kedua, perlu punya dana darurat. Ketiga, milikilah investasi jangka panjang. Nah, dana darurat itu maksimal itu cuma boleh 1 tahun punya income. Kenapa? Karena kalau di atas itu udah rugi. Biasanya orang dana darurat itu bentuknya kan deposito. Deposito bunganya kecil. Untuk jangka panjang kurang oke, karena dia kena inflasi. Kalau begitu bagaimana dong? Nah, begitu kita udah punya dana darurat, kita udah penuh, habis itu lebihnya kita mulai investasi tempat lain. Apakah kita beli saham, apakah kita beli properti, apakah kita obligasi, atau apapun yang lebih jangka panjang, nggak ada masalah. Intinya adalah kita udah punya dana darurat, habis itu baru kita merencanakan investasi jangka panjang. Jangka panjang. Buat apa? Jadi kita ada persiapan. Kita ada persiapan. Nih kata kuncinya adalah persiapan. Jadi bangsa Israel itu dijanjikan oleh Tuhan, mereka akan pergi ke satu tempat di mana berlimpah susu dan madunya. Ya, bangsa Israel dijanjikan sama Tuhan akan ada satu tempat, tanah Kanaan, yang berlimpah susu dan madunya. Kenapa susu dan madu? Kenapa? Susu itu adalah makanan yang tidak tahan lama, gampang basi. Madu adalah makanan yang bisa tahan lama, bisa ratusan tahun bahkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, Tuhan itu mau kita memiliki pendapatan sehari-hari dan investasi jangka panjang. Susu itu adalah kita punya pendapatan sehari-hari, dan madu itu adalah investasi jangka panjang. Jadi makanan jangka pendek dan makanan jangka panjang. Tuhan mau kita terlindungi di dalam segala aspek. Kapan aja. Jadi bukan cuma sekarang Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau tolong kita di masa depan juga. Jadi susu dan madu, makanan jangka pendek, makanan jangka panjang. Jadi investasi jangka pendek, dana darurat dan investasi jangka panjang. Gitu tuh. Ini maksudnya Tuhan. Keren ya, firman Tuhan keren ya. Nah, bagian keempat, ini saya rada panjang nih karena bagus sekali. Pengeluaran. Jadi ketika kita sudah menentukan pendapatan, menentukan pemberian, menentukan tabungan, saatnya kita menentukan pengeluaran. Saatnya kita menentukan pengeluaran. Orang nggak sadar dia suka main pakai duit. Sekali lagi saya bilang, duit itu punyanya Tuhan, jadi pakailah dengan bijaksana. Orang nggak sadar mereka suka asal pakai duit. Ini nggak benar, nggak alkitabiah. Jadi ketika kita mau beli sesuatu, kita mesti tanya, kenapa saya perlu beli ini? Apa faedahnya buat saya? Dalam jangka panjang, apa gunanya buat saya? Apakah saya membeli ini hanya secara impulsif? Apakah saya membeli ini karena gengsi? Atau apa? Atau saya membeli ini untuk memuaskan kedagingan saya?
Boleh nggak kita beli baju yang bagus? Bukan nggak boleh. Boleh nggak kita beli tas yang mahal? Bukan nggak boleh. Boleh nggak kita beli jam tangan keren? Bukan nggak boleh. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa? Nah, ketika kita mengetahui jawabannya kenapa itu, kita akan mengetahui motivasi hati kita. Nah, motivasi hati kita udah ketahuan, kita bisa putusin sebetulnya ini perlu dibeli apa enggak. Jelas ya? Kalau misalnya orang nggak ngerti ini, dia dapat duit, dia pikir, oh iya saya kan udah kasih perpuluhan duit saya terserah saya dong. Enggak begitu. Tuhan itu adalah pemilik dari uang Anda dan uang saya. Oleh karena itu kita perlu rencanakan pengeluaran kita. Nah, Anda bayangkan ya, misalnya orang beli rokok. Saya nggak anti orang merokok, saya cuma kasih saran aja sebagai perencana keuangan. Rokok itu satu pak itu 25.000. Kalau orang ngerokok satu hari satu pak, kali 30, 750.000. Tambah misalnya dia ngopi, sekalian anggaplah sejuta. Sejuta, kalau dia punya pendapatan UMR, itu besar sekali. Udah seperempatnya. UMR sekarang Jakarta 4,2 juta. Itu udah seperempatnya. Kalau misalnya dia nggak ngerokok, dia nggak ngopi itu, sejuta itu ya, dia tabung nih ya. Dia nggak apa-apain, dia taruh aja di bank. Dalam 5 tahun sudah ada 60 juta. Ini tanpa diapa-apain. Sudah ada 60 juta. Kalau dia masukkan ke dalam reksadana misalnya untuk jangka panjang, dalam 5 tahun mungkin sama bunga-bunganya mungkin bisa sudah jadi 80 juta. Nah 80 juta kita bisa ambil, kita bisa tarik setelah 5 tahun kemudian kan gajinya naik. 80 jutanya ditarik, dia bisa DP apartemen. Jadi bayangkan cuma rokok satu hari sekotak aja, itu bisa membuat perbedaan yang begitu besar. Bayangkan, atau kalau dia mau merit, dia tarik keluar 80 juta lumayan. Saya dulu waktu menikah kena berapa ya, 100 juta doang. Ya 80 juta lumayan. Jadi kita harus hati-hati nih pakai duit, harus hati-hati. Saya kasih satu perhitungan sederhana nih. Ini perhitungan sederhana menurut saya cukup realistis. Kalau misalnya satu orang bapak, dia kerja jadi pegawai, dia punya gaji UMR, dia punya istri 1, anak 2, ini bisa hidup. Jadi dia pertama dapat gaji kan 4,2 juta. Dia kasih perpuluhan 450.000. Dia tabung sebulan 300.000. Dia beli asuransi sebulan 300.000. Buat makan 1,5 juta sebulan. Apa bisa 1,5 juta? Saya sendiri belanja. Jadi saya tahu, satu hari 50.000 kalau kita belanja cukup banget buat makan. Beras 1 liter 10.000. Beli sayur 5.000. Beli daging 30.000. Gas, minyak, garam, gula, bawang, anggaplah 5.000. 1,5 juta sudah cukup. Bapaknya sendiri nggak usah jajan di kantor, bawalah bekal. Sederhana. Anak sekolah kan di Jakarta sekarang udah gratis. Ya kan? Jangan kasih jajan, bawain bekal. Lanjut lagi tadi sampai mana? Oke. Kontrakan 750.000. Cicilan motor 400.000. Bensin 450.000. Pulsa 50.000 saja. Ini total 4,2 juta. Cukup nggak? Cukup. Ini cukup sekali. Dan ini nggak maksa. Jadi kan dia beli asuransi 300.000. Terus dia nabung 300.000. 300.000 itu dia tabung sampai dia punya berapa duit. Sampai minimal 6 bulan kali 4,2 juta. Jadi sekitar 25,2 juta. Atau sampai dia punya 42 juta. Habis itu apa? Dia mulai menabung. Dia belilah misalnya reksadana. Dia taruh duit di sana. Sampai nanti duitnya udah lumayan. Gajinya juga udah gede. Udah diambil duitnya dia DP buat beli rumah. Atau apartemen.
atau apa. Jauh-jauh nggak apa-apa, yang penting punya. Dulu waktu saya ada di gereja, saya ingat ada satu orang ngajarin. Dia bilang gini, kalau kamu punya duit lebih, jangan beli hobi-hobi. Jangan beli kamera mahal lah, handphone keren lah, apa segala macam. Belilah apartemen. Jauh-jauh nggak apa-apa, cicil pelan-pelan. Setelah itu kamu sudah punya aset. Saya ingat, saya nggak beli handphone kalau nggak rusak. Atau kalau handphone sudah nggak bisa dipakai lagi. Saya nggak merasa perlu saya harus beli handphone paling canggih, iPhone 11 misalnya. Buat saya nggak usah, nggak perlu. Saya nggak banyak jajan di luar, saya nggak banyak nonton, saya nggak banyak pengeluaran yang nggak perlu. Saya hidupnya sederhana sekali. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah. Semua orang bisa laksanakan. Kalau kita hitung pakai gaji UMR aja bisa, apalagi kalau misalnya kita gajinya lebih gede. Bisa banget. Ini udah termasuk dalamnya kontrakan dan bayar cicilan motor. Jadi menurut saya ini sangat realistis. Perhitungan saya bikin nih masuk akal lah. Cuma apakah kita disiplin apa enggak? Buat orang sukses, disiplin itu paling penting. Firman berkata orang yang bisa mengendalikan diri lebih hebat daripada orang yang bisa merebut kota. Di dalam Amsal. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri lebih hebat daripada orang yang merebut kota. Kalau Anda bisa mengendalikan diri Anda cuma keluar uang khusus buat hal-hal yang sudah Anda alokasikan, Anda berarti lebih hebat daripada orang yang merebut kota. Nah, kalau misalnya ini pulsa cuma 50.000 nggak cukup. Anda jangan beli sesuatu yang Anda nggak perlu terlalu banyak. Main Facebook kah, YouTube terlalu banyak kah, ya buat apa? Kecuali ini berhubungan dengan pekerjaan Anda atau Anda bisa mendapat berkat dari situ. Kalau nggak usah. Nggak usah. Hidup ini jangan dibuat ribet. Buatlah sesimpel mungkin. Nah kalau UMR aja nih udah begini nih bisa, saya rasa harusnya nggak terlalu susah. Oke, kita break dulu. Habis ini saya akan tutup dengan kesaksian. Oke, nah ini bagian terakhir dari acara saya. Saya mau kesaksian. Jadi waktu dulu saya kerja jadi guru. Gaji saya kecil. 1 bulan gaji plus uang makan 1 bulan saya dapat 3,2 juta. Ini tahun 2008. 2008 saya kerja jadi guru, sebulan saya dapat 3,2 juta. Terus udah gitu saya pulang sekolah saya pergi ngelesin. Saya sebulan bisa dapat sekitar 8 juta lah waktu itu. Tahun 2011 itu saya punya pendapat 8 juta. Saya putusin saya mau beli rumah. Saya cari rumah, terus dapat 1 rumah. Nah saya bayar cicilan 1 bulan 5 juta. Jadi saya punya 3 juta. Nah selama saya kerja jadi guru itu saya tidak pernah jajan. Saya nggak jajan, saya nggak beli makan siang. Setiap hari saya bawa bekal. Jadi saya tinggal di rumah orang tua saya, mama saya setiap hari masih masak. Saya bawa bekal, saya bawa ke sekolah, saya makan itu. Pulang sekolah, saya ngelesin. Setiap hari sampai saya punya cukup duit, saya beli rumah. Nah beli rumah itu waktu saya punya income 8 juta, saya bayar rumah 5 juta, 3 juta itu cukup buat bensin, buat bensin buat balik lah, buat biaya hidup sehari-hari gitu. Masih ada lebih sedikit. Tapi saya fokus pokoknya saya beli rumah. Tahun 2011 saya bayar cicil, terus cicilannya pelan-pelan naik. Nah begitu 2015 saya beli rumahnya harganya 500 juta. Rumahnya kejual tahun 2015 1,2 M. Nah karena saya masih perlu bayar sisa tunggakan, sisa pokok yang ada di bank. Saya bayarlah 500 juta. Jadi saya masih ada 700 juta. 700 juta itu saya kurangin bayar surat-surat, bayar per bulan segala macam, masih ada sisa 600 juta. 600 juta itu saya pakai buat bisnis. Nah,
Kalau misalnya saya tahu waktu 2015 itu satu rumah itu bisa naik begitu banyak, harusnya 2011 saya beli lebih banyak. Tapi saya nggak tahu. Nah, tapi anyway kita itu mesti fokus. Mesti fokus untuk menabung. Mesti fokus. Anda nggak bisa sembarangan pakai uang Anda. Karena itu bukan punya Anda. Tapi kita fokus, kita cari uang, kita kumpulin. Buat apa? Supaya masa depan yang lebih baik. Supaya kita bisa menghadapi kehendak Allah. Nah, ketika ada duit, kita bisa lakukan lebih banyak hal lagi, lebih banyak hal lagi, lebih banyak hal lagi. Jadi, jangan hidup hanya untuk sekarang. Hiduplah dengan perencanaan. Kenapa perlu perencanaan keuangan? Supaya kita nggak susah duit. Ini kita rencanakan uang bukan supaya kita nggak punya iman sama Tuhan, kita punya imannya sama uang, bukan. Tapi perencanaan itu menolong kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Tuhan ini sudah berkati kita. Nah, berkat ini dijaga. Berkatnya itu dipelihara, jangan disia-siakan. Sama kayak kita punya anak, kan Tuhan yang kasih anak nih. Jangan anaknya itu disia-siakan, anaknya dijaga baik-baik. Nah, ini kesaksian saya. Sebentar lagi saya mau tutup acaranya. Saya mau kasih tahu kalau misalnya ada yang butuh bantuan doa, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau mendapat renungan harian setiap hari, silakan WhatsApp ke 0819 3218 4218. Sekali lagi, kalau ada yang mau bantuan doa atau renungan harian atau punya pertanyaan, silakan WhatsApp ke 0819 3218 4218. Kalau misalnya ada yang tergerak untuk memberi untuk siaran ini pun boleh kontak nomor yang sama. Ini aja dari saya. Tuhan berkati. Selamat malam.